Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 6, Energi Asmara. Bale-bale di pondok berdinding tepas sudah penuh. Para tetua sedang menghadapi menu ikan mujahir masam jing. Asap masih mengepul dari cambung tembikar merah bata, menebarkan aroma daun gegarang. Menu makan siang itu dilengkapi semangkuk rebusan pucuk labu siam, dan sepiring cecah terong Belanda. Menu itu belum disentuh sama sekali, mereka gunakan waktu menikmati asap tembakau dari rokok berbalut daun nipah. Beberapa orang yang lain sedang serius mengobrol dengan orang di sampingnya. Jelas sekali terlihat, mereka sedang menunggu seseorang, sehingga santap siangnya tertunda. Para lelaki muda berada di depan pondok, duduk bersila di atas tikar kertan yang berlapis jerami. Duduk di atas jerami seperti berada di atas kasur empuk. Makanya jerami sering digunakan sebagai pengganti kasur, dapat ditemukan pada masyarakat perdesaan di tepi danau Laut Tawar. Para lelaki muda tersebut membentuk gelungan, duduk bersila mengelilingi menu santap siang. Sambil menunggu tamu kehormatan, lelaki muda itu memainkan musik tubuh, tepuk tangan. Mereka bergembira, semua bertepuk tangan yang mengeluarkan bunyi bernada khas. Itulah seni didong. Lalu, sebaik syair didong berjudul Raom Ilang karya Syekh Daman dinyanyikan oleh seorang lelaki muda berwajah tampan. Begini syairnya. I benoh i benoh i benoh. I bubuh kuan ni belat. I angkat i angkat i angkat. Ralan i karat selang ni bebelen. Didong, seni tradisional berbalas pantun paling populer di Tanah Gayo. Seni ini sudah ada ratusan tahun lalu, digunakan sebagai media penyampai informasi kepada publik. Seperti sebait syair yang didendangkan oleh lelaki muda tadi, si pengarang syair ingin menyampaikan informasi tentang tahapan pasca panen. Pesan si pengarang syair bila diterjemahkan secara bebas bermakna, tangkai padi yang sudah dipotong, dikumpulkan dari tengah sawah. Kemudian diletakkan di atas selembar anyaman tikar, lalu diangkat sambil bergegas berjalan di celah-celah perdu padi. Itu si Niko sudah datang. Teriak Aman Adi sambil menunjuk ke arahku. Bismillah, silahkan dicicipi makanannya, lanjut pun Raman kepada orang-orang yang duduk di bale-bale itu. Aku sangat terkejut, ternyata orang penting itu adalah Niko si Metuah. Aku merasa malu dan salah tingkah. Pasalnya, aroma menu masam jing sudah terlanjur cukup lama memenuhi rongga hidung mereka. Aroma itu membuat para tetua sangat lapar, wajar apabila mereka makan dengan sangat lahap. Niko si Metuah, sosok yang dianggap tamu kehormatan, malah tak kebagian tempat duduk. Berulang kali mataku menyapu semua sudut bale-bale, di sana hanya terlihat orang-orang yang sedang menyuap nasi. Kualihkan pandangan ke arah gelungan lelaki muda di depan pondok, mereka juga sedang makan dengan lahapnya. Niko, kesini, teriak Adi dari tengah-tengah gelungan itu. Aku melongok ke arah suara itu. Adi memberi isyarat tangan agar aku duduk di sampingnya. Aku beranjak mendekati Adi, lalu duduk di celah sempit di samping kirinya. Kenapa baru makan sekarang? Tanyaku sembari mengepaskan posisi dudukku. Mereka menunggumu, kata Adi sambil mengunyah sayur labu siam rebus dengan sambal cecah terong Belanda. Masa iya? Kamu jangan bercanda, kataku. Benar, hari ini kamu sebagai tamu kehormatan, canda Adi sambil tersenyum. Aduh. Aku tadi tertidur di pondok seladang itu, kataku berbohong. Makanya nggak usah ikut magic. Semua sudah ada pembagian tugas, tambah Adi sambil menyuap sekepal nasi putih berbahan beras alas kebayakan. Aku terdiam, ada penyesalan mendalam dalam diriku. Gegar aku, cukup lama tertunda santap siang mereka. Aku tercenung sangat dalam, merasa berdosa. Hilang selera makanku, lambungku tiba-tiba mengenyam.